Jadi lu dengan sengaja ngebuka program yang mana lu menjadi hostnya itu lebih mengutamakan rating aja sebagai indikator utama kesuksesan program lu. Secara nggak langsung juga lu membeberkan bahwa stasiun TV, utamanya TV show yang kalian hostin itu tidak mementingkan dampak positif dari program kalian kepada masyarakat, karena kalian hanya fokus kepada rating. Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif, ratingnya bagus ya kan, bagus gitu kan ya kan, soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan. Gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton, nggak bagus ratingnya, biasa aja, berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok trending. Yang trending di TikTok, yang kayak siapa itu yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Itu justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang door itu ratingnya bagus, keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Kalau konsep televisi kayak kamu, host yang salah tapi yang disalahkan bintang tamu, nggak usah ngundang-ngundang yang lagi viral karena kamu memikirkan rating. Karena untung-untungan rating bagus sama jelek itu resiko. Jangan disalahkan bintang tamu, nanti jerak. Kayak gini contohnya, pertanyaanmu yang menohok itu nggak bikin orang tuh penasaran dengan konsep yang ada di acara kamu. Yang kedua, kamu salah pembawaan pertanyaan. Jadi orang itu mikirnya, apa sih? Jadi kamu yang disalahkan. Jangan salahkan bintang tamu. Yang ketiga, FYP aja itu untung-untungan. Di YouTube aja trending untung-untungan. Syukur aja yang nonton di televisi itu ada. Kalau nggak ada, karena zaman sekarang tuh jarang orang nonton televisi. Yang ada YouTube, ya, terus TikTok. Liatin, yang ada postingan Doktif itu pasti FYP. FYP trending di TikTok pasti. Yang podcast kayak ke Densu trending, yang lainnya trending. Kamu aja, kalian yang jadi host pertanyaan nggak masuk akal dan logis. Mbak DP yang banyak buzzernya itu sebelah banyak banget loh buzzernya, kelihatan ya saat live ya, baru belum semenit tek bener kata KNM, belum semenit udah sold out. Itu buzzer semua say ya. Banyak tuh yang spill juga ya sekarang tentang pendapatan si SS ya, yang dibela-belain sama si Mbak DP ini gitu. Udah anjlok say, sudah turun say ya. Mbak DP nggak tahu ya sampai segitunya, karena dia karena dia banyak buzzernya say. Uangnya tuh habis buat bayar buzzer, buat bayar promo di sini di Toktik ya, banyak bayar promonya, iklannya dan lain-lain. Aduh, itu ratusan juta ada loh Mbak DP, tahu nggak sih? Baru main tok ya Mbak DP ya. Kesian deh, nggak tahu apa-apa. Dan soal kemarin ngundang Doktif itu bukan karena Doktifnya saya, tapi memang acara talk showmu itu tidak berbobot, tidak penting. Kita kalau mau nonton Doktif di sini kok, Doktif tiap hari live di sini, tidak di mana-mana ya. Kita kalau mau nonton Doktif di sini aja, nggak di acaramu yang receh itu gitu loh. Kita udah bosen banget lihat acara itu ya, udah berapa tahun ya itu. Jujur tadinya saya juga penggemar ambiar ini ya, tapi tambah kesini kok tambah kayak nggak nggak ada apa-apanya banget gitu, tambah nggak berbobot aja gitu. Dan saya kalau nonton itu dulu tuh sambil iseng aja sih, entah itu sambil nyiapin anak-anak sekolah, entah itu sambil nyiapin anak-anak sarapan, ya gitu-gitulah ya, namanya ibu. Host yang satu ini emang mulutnya tuh nggak bisa dijaga,
bisa dijaga. Itulah pentingnya kenapa ya kalau stasiun TV harus mencari host yang berbobot. Ya kalau perlu yang yang sekolah presenter lah, agar dia tahu beretika sebagai host seperti apa, menempatkan dirinya sebagai host seperti apa. Ya harus netral, harus objektif gitu loh. Jangan memihak A atau B. Seharusnya seperti itu, apalagi menyudutkan. Kemarin kan Doktif disudutkan sekali loh dengan 4 host ini. Jadi sekali lagi, bukan karena Doktifnya ratingmu itu biasa aja, bukan say, tapi karena image dari talk showmu itu memang receh gitu loh, memang biasa aja, nggak ada unsur edukasinya. Giliran dikasih yang edukasi, mereka pada ya gitu, karena nganggap talk showmu acaranya yang seru-seruan doang, receh-receh doang, kayak petantang-petenteng, kayak dor-dor gitu-gitu doang, iya kan? Jadi nggak usah nyalain Doktifnya, ya kalau ngepro aja, nggak usah sampai ngejatuhin, maksudnya nggak usah sampai bawa-bawa rating lah gitu. Norak, tahu nggak sih? Mbak DP, sekarang lu blunder banget sumpah. Tanpa lu sadari, lu udah ngerusak citra TV tempat lu bekerja. Jadi lu dengan sengaja ngebuka program yang mana lu menjadi hostnya itu lebih mengutamakan rating aja sebagai indikator utama kesuksesan program lu. Secara nggak langsung juga lu membeberkan bahwa stasiun TV, utamanya TV show yang kalian hostin itu tidak mementingkan dampak positif dari program kalian kepada masyarakat, karena kalian hanya fokus kepada rating. Karena seharusnya program di stasiun TV juga itu mempertimbangkan keinginan penonton yang menginginkan konten yang lebih sekedar daripada hiburan, seperti misalnya konten yang edukatif gitu, misalnya informatif juga, yang bisa berdampak kepada kehidupan para penonton showmu itu. Berarti selama ini program yang kamu hosting ini cuman fokus kepada popularitas gitu ya, komersial doang gitu, tidak fokus kepada manfaat dari program TV show yang kalian bawain gitu. Pantas saja setiap topik yang kalian bawain semuanya, terus cara kalian mau mewawancarai narasumber juga itu kayak nggak ada isinya, tau nggak? Jadi kebanyakan TV show yang kayak gitu itu ibaratnya kita ini sebagai masyarakat lagi nontonin tetangga kita ini di kondangan lagi gosip gitu, padahal ini TV show lo ya, program ada duitnya. Iya tahu rating itu penting, itu sebagai salah satu indikator performa kalian ya yang bekerja di stasiun TV. Tapi kalau misalnya itu menjadi satu-satunya tujuan kalian di program itu bisa berisiko loh kepada stasiun TV-nya. Nanti stasiun TV-nya ini kehilangan relevansi di mata masyarakat. Jadi TV stasiun itu perlu menyeimbangkan antara komersialisasi dan tanggung jawab sosial kalian dalam menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur tapi juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Tapi ya udahlah, paling juga kan namanya DP kan udah gede gitu ya kan, nggak kan mungkin kena teguran dari stasiun TV mah. Walaupun sebenarnya DP ini sudah melanggar kode etik dunia broadcasting, karena sebenarnya ya rating itu kalian tidak boleh beberkan. Bisa jadi juga ini akan berdampak kepada narasumber yang kalian akan undang nantinya. Mereka akan berpikir, aduh mampus gue ini nanti di program ini gimana ya kalau misalnya rating gue nanti turun ya, aduh bisa nggak ya gue rating setelah gue hadir rating gue yang naik gitu atau apa segala macam. Dan dia tidak akan maksimal untuk tampil karena memikirkan juga udah ada mindsetnya di situ. Padahal kalau dipikir-pikir ya banyak banget tuh host-host yang di luar sana itu yang nggak cuma sekedar terkenal tapi juga pintar, punya otak. Untung host kayak gini cuma ada di Indonesia, kalau di luar negeri udah nggak dipakai di seluruh stasiun TV karena akan dianggap membeberkan rahasia dari perusahaan. Dan juga pasti kalau misalnya ini terjadi di luar negeri ya, pasti KPI-nya yang di luar negeri nih gue bilang ya, itu pasti akan bertindak. Oh berarti stasiun TV ini tidak memikirkan manfaat untuk masyarakat banyak ini program-programnya ini, memikirkan rating aja nih. Nah diaudit dah tuh. Tapi itu kalau di luar negeri ya, di Indonesia yang nggak tahu dah, terserah lu dah.